Salam Bapak Ibu, mari kita menjelaskan firman Tuhan dari Mazmur pasal 23 ayat 3 yang mengatakan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan, He refreshes my soul, He guides me along the right path for His name's sake. Pada ayat Alkitab tersebut ada beberapa hal yang harus kita pahami, antara lain yang pertama, Ia menyegarkan jiwaku, He refreshes my soul. Pada aktivitas kita setiap hari, tentu ada beberapa hal yang harus kita gumuli dalam hidup kita ini untuk mencapai hasil yang maksimal dalam mencapai keinginan kita pada masa-masa yang akan datang. Dalam melakukan pergumulan-pergumulan kita itu tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan, kendala-kendala, bahkan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Untuk itu, kalau jiwa kita ini tidak disegarkan, kalau jiwa kita ini tidak dipulihkan karena menghadapi berbagai tantangan, permasalahan atau berupa gangguan-gangguan dalam melakukan suatu pergumulan kita tadi, maka barangkali kita mungkin bisa menyimpang dari jalan Tuhan. Bisa kita menyimpang dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka untuk itu kita perlu penyegaran dalam hidup kita ini. Perlu jiwa kita ini disegarkan oleh Tuhan sesuai dengan ayat Alkitab tadi yang dikatakan Tuhan menyegarkan jiwa kita. Ya, Tuhan memulihkan jiwa kita agar setelah menghadapi berbagai tantangan, permasalahan atau gangguan dalam hidup kita ini, agar kita tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Karena mungkin kita menghadapi tantangan itu kita mencari jalan pintas. Ya, jalan pintas itu artinya jalan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka di sini perlu kita disegarkan oleh Tuhan di sini agar jangan kita melewati jalan pintas itu, ya, agar jangan kita dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan, ya, atau kuasa-kuasa duniawi, atau kita jangan mengarah kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu kita perlu disegarkan oleh Tuhan, kita perlu dipulihkan, kita perlu Tuhan itu mengadakan restoration pada diri kita, pada jiwa kita. Tapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan juga di sini dalam penyegaran jiwa kita ini oleh Tuhan. Kita juga harus mengambil suatu prinsip bahwa kita itu mengubah perilaku kita. Menyadari bahwa perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang sudah kita lakukan, kita menyadari itu bahwa hal itu adalah tidak baik. Dan kita harus mengubah perilaku kita menjadi melakukan perilaku yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau yang berkenan kepada Tuhan. Jadi di sini harus ada niat kita untuk menyadari mengubah perilaku kita itu yang tidak baik menjadi perilaku yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentu ini sebagai pedoman kita, kompas kita adalah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu kalau kita sering-sering membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, itu adalah merupakan penyegaran bagi jiwa kita. Kenapa? Karena pada firman Tuhan itu, ya, kita mengetahui bahwa di situ ada yang dilarang oleh Tuhan,
ada juga yang dianjurkan oleh Tuhan, maka apa yang dilarang oleh Tuhan itulah tidak berkenan kepadanya untuk tidak kita lakukan. Tetapi apa yang dianjurkan oleh Tuhan dalam firman-Nya itu, maka itulah yang kita lakukan. Jadi ini adalah merupakan hal-hal penyegaran bagi jiwa kita, agar kita ini dalam hidup kita ini, walaupun kita menghadapi berbagai tantangan, kendala-kendala, bahkan permasalahan-permasalahan, kesulitan-kesulitan dalam hidup kita ini, tetapi kita tetap tabah dalam menghadapinya, karena kita sudah disegarkan oleh firman Tuhan. Nah, jadi pedoman kita, kompas kita adalah firman Tuhan, maka sudah jelas dengan itu pedoman kita, maka kita tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Kita selalu mengikuti jalan Tuhan, dan kita selalu disertai oleh Tuhan dalam hidup kita ini, sehingga apapun permasalahan yang kita hadapi tadi, apapun kesulitan kita, apapun tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini, dengan kita disegarkan oleh Tuhan, dengan jiwa kita disegarkan oleh Tuhan, maka hal-hal tersebut adalah merupakan beban yang tidak memberatkan kepada kita, karena Tuhan selalu menolong kita, membukakan jalan kepada kita dalam berbagai hal yang kesulitan kita dalam menghadapinya. Seterusnya, hal yang kedua atau yang berikut adalah mengenai ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. He guides me along the right path for his name's sake. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan adalah pembimbing kita, yang memimpin kita melalui jalan kebenaran. Dan kebenaran pada perintah-perintah Allah, ya. Ketaatan pada perintah-perintah Allah. Sekali lagi, Tuhan adalah pembimbing kita, yang memimpin kita melalui jalan kebenaran dan ketaatan pada perintah-perintah Allah. Jadi membimbing kita bagaimana kita itu melalui jalan yang benar, ya. Bagaimana kita itu supaya taat kepada perintah-perintah Allah, itu adalah merupakan tuntunan Tuhan kepada kita. Nah, ia menuntun kita ke jalan yang benar, ke jalan kebenaran, ke jalan ketaatan pada perintah-perintah Allah. Seterusnya, Tuhan menggembalakan kita, ya. Tuhan adalah gembala yang baik kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan senantiasa mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan kita. Apapun kebutuhan kita di dunia ini, karena Tuhan adalah merupakan gembala yang baik kepada kita, Tuhan pasti memberikannya kepada kita. Ya. Tetapi kita juga harus menjadi domba yang baik. Ya, karena Tuhan adalah gembala yang baik, maka kita juga harus siap menjadi domba yang baik. Ketika kita tidak menjadi domba yang baik, maka barangkali juga kebutuhan-kebutuhan kita dalam hidup kita ini, atau apa hal-hal yang kita inginkan, yang kita mohon kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan dalam hidup ini, barangkali juga Tuhan tidak memberikannya kepada kita sebagaimana apa yang kita kehendaki, karena kita bukan sebagai domba yang baik. Tetapi ketika kita menjadi domba yang baik dan Tuhan kita adalah gembala yang baik, maka hubungan kita dengan Tuhan adalah sangat baik, sangat intim sekali, sehingga
apapun yang kita minta kepada Tuhan melalui doa, maka pasti sudah jelas kita yakin diperhatikan oleh Tuhan atau dikabulkan oleh Tuhan. Yesus Kristus adalah jalan yang benar, ya, jalan yang benar. Yesus Kristus adalah jalan yang benar. Jadi kalau kita mau dituntun ke jalan yang benar adalah gembala kita adalah Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah merupakan jalan yang benar. Karena dia mengatakan kepada kita bahwa Yesus itu mengatakan kepada kita, mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ya, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu bisa kita baca pada Matius pasal 7 ayat 12 sampai dengan 14. Jadi Yesus adalah satu-satunya jalan, ya, jalan kebenaran yang tadi, ya, jalan yang benar, jalan kebenaran dan hidup. Jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Jadi Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran bagi kita. Jadi kalau kita tidak mengikuti jalan Yesus, jalan Kristus, maka kita sudah sesat. Kita bukan lagi domba yang baik, karena sudah menyimpang kita daripada jalan Tuhan. Tetapi kalau itu yang kita andalkan adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah sebagai jalan kebenaran kepada kita, sebagai hidup, ya, sebagai jalan dan kebenaran dan hidup kepada kita, maka itu adalah satu-satunya untuk mencari jalan keselamatan bagi hidup kita. Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar agar kita dapat memuji dan memuliakan namanya. Jadi bukan dengan kita dituntun oleh Tuhan ke jalan yang benar itu, maka tujuan Tuhan kepada kita adalah untuk memuji dan memuliakan namanya, bukan untuk mencari yang lain-lain. Tuhan menuntun kita itu demi untuk namanya, ya. Ia menuntun kita ke jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar itu, ke jalan kebenaran itu, ke jalan mengikuti Kristus itu. Apa tujuan Tuhan? Yaitu untuk memuji dan memuliakan namanya. Jadi Tuhan menyegarkan jiwa kita dan menuntun kita agar kembali ke jalan yang benar untuk memuji dan memuliakan namanya di sorga. Jadi barangkali demikian mengenai penjelasan ayat Alkitab ini. Terima kasih.